Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi membahas latihan soal PAS Matematika kelas 6. Kita lanjutkan dengan soal nomor 11. Keliling lingkaran yang mempunyai diameter 25 cm adalah, jadi di sini diketahui diameternya 25 cm. Ingat, rumus keliling lingkaran yang diketahui diameter adalah K sama dengan V dikali D. Nah, perhatikan diameternya 25 cm bukan kelipatan 7. Jadi, nilai V yang digunakan adalah 3,14. Kelilingnya jadi 3,14 dikali 25. Nah, 3,14 adalah bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Maka hasil perhitungannya adalah 2 angka di belakang koma juga. Jadi sama dengan 78,50. Nah, angka 0 atau 0 di belakang 5 bisa diabaikan, maka kelilingnya adalah 78,5 cm. Soal nomor 12. Luas lingkaran yang mempunyai diameter 28 cm adalah berapa cm pangkat 2? Jadi di sini yang diketahui adalah diameter lingkaran yaitu 28 cm. Yang ditanyakan adalah luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yang diketahui diameternya adalah L sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Nah, di sini diameternya adalah 28 cm yang merupakan kelipatan dari 7. Jadi 28 adalah 7 dikali 4 ya. Jadi kita gunakan nilai V adalah 22/7. Jadi sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28. Jadi 28-nya dibagi 4 dulu, hasilnya adalah 7. Kemudian 7-nya dibagi lagi dengan 7, jadi tinggal 1. Sehingga kita hitung luas lingkarannya adalah 22 dikali 28. Sama dengan 616 cm persegi. Soal nomor 13. Keliling daerah arsir berikut adalah, jadi pada gambar terdapat suatu persegi panjang yang dipotong dengan setengah lingkaran. Untuk menghitung keliling daerah arsir, maka kita harus jumlahkan semua ruas garis yang membatasi daerah tersebut. Bisa ruas garis lurus ataupun garis lengkung. Pada gambar, daerah yang diarsir dibatasi oleh ruas garis 20 cm, 14 cm, 20 cm, dan keliling setengah lingkaran. Jadi, kelilingnya adalah 20 ditambah 14 ditambah 20 ditambah keliling lingkarannya kita pergunakan rumus V dikali D. Jadi, 1/2 dikali V dikali D. 20 ditambah 14 ditambah 20 adalah 54. Nah, perhatikan diameter lingkarannya adalah 14 cm. Jadi, merupakan kelipatan dari 7. Maka kita pergunakan nilai V-nya adalah 22/7. Jadi 1/2 dikali 22/7 dikali 14. 14-nya kita bagi 2 dulu, hasilnya adalah 7. Kemudian 7-nya dibagi lagi dengan 7, hasilnya adalah 1. Jadi 22 dikali 1 adalah 22. Maka total keliling lingkarannya adalah 54 ditambah 22 sama dengan 76 cm. Soal nomor 14. Luas daerah arsir berikut adalah, jadi perhatikan di sini ada suatu bangun yang merupakan gabungan dari 3/4 lingkaran dengan persegi. Di sini panjang jari-jari dari 3/4 lingkarannya adalah 20 cm, yaitu sama dengan sisi persegi. Jadi sisi perseginya adalah 20 cm. Maka untuk menghitung luas daerah tersebut, kita hitung luas 3/4 lingkaran dan luas persegi. Luas lingkaran adalah V dikali R pangkat 2.
Jadi 3/4 lingkaran adalah 3/4 dikali V dikali R pangkat 2. Kemudian, luas dari persegi adalah sisi dikali sisi. Karena jari-jari dari lingkarannya adalah 20 cm, jadi bukan merupakan kelipatan 7 ya. Kita pergunakan nilai V-nya 3,14. Jadi ditulis dulu luas 3/4 lingkarannya adalah 3/4 dikali 3,14 dikali jari-jarinya yaitu 20 dikuadratkan. Ditambah dengan luas perseginya 20 dikali 20. Jadi sama dengan 3/4 dikali 3,14 kita ubah menjadi 314/100. Karena ada dua angka di belakang koma jadi penyebutnya 100. Kemudian dikali 20 pangkat 2 adalah 400. Ditambah dengan luas perseginya adalah 400. Jadi kita hitung dulu nih yang perkaliannya. 400 bisa dibagi dengan 100 jadi tinggal 4. Kemudian di sini 4-nya masih bisa dicoret lagi atau dibagi dengan 4 di penyebutnya. Jadi tersisa 3 dikali 314. Jadi luasnya adalah 942 ditambah luas perseginya yaitu 400. Hasil akhirnya adalah 1342 cm pangkat 2. Soal nomor 15. Keliling sebuah lingkaran adalah 125,6 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah luas lingkaran, di mana rumusnya adalah V dikali R pangkat 2. Jadi kita membutuhkan ukuran dari R, yaitu panjang jari-jarinya. Nah, yang diketahui adalah keliling lingkaran. Jadi kita pergunakan rumus kelilingnya adalah 2 dikali V dikali R, supaya kita bisa dapat menentukan panjang jari-jarinya. Keliling lingkaran 125,6. Jadi tidak bisa dibagi 11, sehingga kita tidak bisa menggunakan nilai V 22/7. Jadi nilai V-nya kita gunakan 3,14. Jadi 125,6 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. 125,6 sama dengan 2 dikali 3,14 adalah 6,28. Kemudian dikali R. Maka panjang jari-jarinya adalah 125,6 dibagi dengan 6,28. Jadi R sama dengan 20 cm. Sekarang karena panjang jari-jarinya sudah kita dapatkan, maka tinggal dihitung luas lingkarannya. Jadi 3,14 dikali 20 kuadrat atau 20 dikali 20. Jadi 3,14-nya kita ubah lagi menjadi pecahan dengan penyebut 100, yaitu 314/100. Dikali 20 dikali 20 adalah 400. Jadi di sini 400-nya bisa dicoret atau dibagi dengan 100, tinggal 4. Jadi luas lingkarannya adalah 314 dikali 4, yaitu 1256 cm persegi. Soal nomor 16. Bangun ruang yang mempunyai 6 titik sudut, 9 rusuk, dan 5 bidang adalah, sekarang kita perhatikan masing-masing pilihannya. Tabung. Nah, perhatikan tabung tidak mempunyai titik sudut, jadi pilihan A salah. Pada pilihan B yaitu kubus. Kubus mempunyai titik sudutnya di atas ada 4, di bawah 4, jadi totalnya adalah 8, maka pilihan B juga salah. Sekarang perhatikan prisma segitiga. Titik sudutnya ada 3 di atas, 1, 2, 3. Di bawah ada 3 lagi, 1, 2, 3. Jadi total titik sudutnya 6. Kemudian rusuknya di atas ada 1, 2, 3. Sedangkan di alasnya juga ada 1, 2, 3. Rusuk tegaknya juga ada 3. Jadi total rusuk pada prisma segitiga adalah 9.
dan bidangnya ada di bidang tutup, bidang alas, dan bidang tegaknya ada 3, jadi totalnya adalah 5 bidang. Maka jawaban soal nomor 16 adalah C, prisma segitiga. Nomor 17, volume kubus yang panjang rusuknya 8 cm adalah, jadi volume kubus rumusnya adalah S dikali S dikali S atau S pangkat 3. Karena S-nya atau panjang rusuknya adalah 8 cm, maka volumenya adalah 8 dikali 8 dikali 8, yaitu 512 cm pangkat 3. Nomor 18, sebuah akuarium berukuran panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 cm. Akuarium tersebut diisi air setinggi 3/4 bagian. Berapa liter air dalam akuarium tersebut? Jadi di sini terdapat ukuran panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 50 cm. Jadi, bangun ruang yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi adalah balok dengan rumus volume panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, akuarium tersebut yang berbentuk balok terisi air 3/4 bagian. Jadi, volume airnya yaitu volume akuarium dikali 3/4. Jadi 120 dikali 60 dikali 50, kemudian dikali lagi dengan 3/4. Nah, di sini 120-nya bisa dibagi dengan 4, yaitu 30. Jadi 30 dikali 60 dikali 50, dikali lagi dengan 3, hasilnya adalah 270.000 cm kubik. Karena yang ditanyakan adalah dalam ukuran atau satuan liter, maka dari cm kubik atau pangkat 3 diubah ke liter. Ingat, liter sama dengan desimeter kubik. Jadi, naik 1 dibagi 1000. Hasilnya adalah 270 liter. Nomor 19, perhatikan gambar. Di sini ada balok dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 7 cm. Luas permukaan balok di atas adalah, jadi kita hitung luas permukaannya dengan cara yang mudah. Ditulis di sini ukuran-ukurannya 18, 8, dan 7. Caranya, kalikan 18 dengan 8, yaitu 144. Kemudian, 8 dengan 7 dikalikan juga, hasilnya adalah 56. Terakhir, kalikan 18 dengan 7, hasilnya adalah 126. Kemudian, kita jumlahkan hasil perkalian tersebut. 144, 56, 126 dijumlahkan, hasilnya adalah 326. Terakhir, kita kalikan hasil penjumlahannya. 326 dikali 2 adalah 652. Jadi, luas permukaan balok di atas adalah 652 cm pangkat 2. Kita lanjutkan soal nomor 20. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku yang ukuran alasnya 9 cm dan tinggi 6 cm. Jika tinggi prisma 14 cm, volume prisma tersebut adalah, nah rumus dari volume prisma adalah luas dari alas prisma dikalikan dengan tinggi prismanya. Di sini alas prisma berbentuk segitiga, jadi volumenya adalah luas dari segitiga kemudian dikali tinggi prisma. Rumus dari luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga, kemudian volumenya tinggal dikalikan lagi dengan tinggi prisma. Jadi sama dengan 1/2 dikali alas segitiganya 9, tingginya 6, kemudian tinggi prismanya adalah 14. Jadi sama dengan 27 dikali 14, yaitu 378 cm kubik. Soal nomor 21.
Luas permukaan prisma berikut adalah, perhatikan dalam gambar terdapat prisma segitiga. Rumus luas permukaan prisma segitiga adalah 2 dikali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma atau panjang prisma. Jadi sama dengan 2 dikali rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Alas segitiganya adalah 12 dan tingginya adalah 8. Jadi dikali 12 dikali 8. Kemudian ditambah dengan keliling segitiganya yaitu sisi-sisinya kita jumlahkan. 12 ditambah 10 ditambah 10. Kemudian dikali tinggi prisma atau panjang prismanya adalah 25. Di sini 2 dengan 1/2 bisa dicoret sama dengan 1. 12 dikali 8 adalah 96. Kemudian ditambah keliling segitiganya yaitu 12 ditambah 10 ditambah 10 adalah 32, kemudian dikali dengan 25. Jadi 96 ditambah 800 sama dengan 896 cm persegi. Selanjutnya nomor 22. Volume tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 28 cm adalah, rumus volume tabung adalah V dikali R kuadrat dikali T. Di sini panjang jari-jarinya adalah 10 cm dan tingginya 28 cm. Panjang jari-jarinya bukan kelipatan 7, tetapi tingginya yaitu 28 adalah kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Maka bisa kita gunakan nilai V 22/7. Jadi volumenya sama dengan 22/7 dikali 10 pangkat 2 dikali 28. Nah, 28-nya dibagi 7 adalah 4. Jadi 22 dikali 100 dikali 4 sama dengan 8.800 cm pangkat 3. Soal nomor 23, sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan garis pelukis 25 cm. Luas permukaan kerucut tersebut adalah, jadi rumus luas permukaan kerucut yaitu V dikali R dikali R ditambah S. Karena panjang jari-jarinya adalah 7 cm, maka kita gunakan nilai V 22/7. Jadi sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7-nya ditambah 25. Jadi 7 kita bagi dengan 7 atau dicoret jadi sama dengan 1, maka tersisa 22. Kemudian dikali 7 ditambah 25-nya adalah 32. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Kita lanjutkan soal nomor 24. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 24 cm. Jika tinggi limas 50 cm, berapa volume limas? Rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas bidang alas dikali tinggi limas. Bidang alasnya berbentuk persegi, maka rumus luasnya adalah sisi dikali sisi. Jadi volume limasnya adalah 1/3 dikali 24 dikali 24 dikali tinggi limasnya adalah 50. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, kita kalikan dulu 8-nya dengan 50 adalah 400. Jadi volumenya adalah 24 dikali 400, yaitu 9.600 cm pangkat 3 atau cm kubik. Soal nomor 25, volume bola yang panjang jari-jarinya 15 cm adalah, rumus volume bola 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Karena panjang jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita gunakan nilai V 3,14. Jadi sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali
15-nya dipangkatkan 3, jadi 15 dikali 15 dikali 15. Kemudian di sini 15-nya salah satunya bisa dicoret dengan 3, jadi tersisa 5. Kalikan 4-nya dengan 5, jadi hasilnya adalah 20. Kemudian 15 dikali 15 adalah 225. Jadi 3,14 dikali 20 dikali 225. Kita ubah dulu 3,14 menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jadi 314 per 100 dikali 20-nya dikali 225 adalah 4.500. Jadi bisa dibagi 100 tersisa 45. Maka volumenya adalah 314 dikali 45, yaitu 14.130 cm3.